Perkenalkan, nama saya Gimolana Fernandes dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Adalah seorang tokoh militer dan politikus Indonesia yang sangat berpengaruh. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nasution menikah dengan Johanna Sunarti dan memiliki 2 orang anak, yaitu Ade Irma Suryani Nasution dan Hedriyanti Sahara Nasution. Sayangnya, Ade Irma menjadi korban penculikan dalam peristiwa G30 SPKI. Salah satu kontribusi terbesar Nasution adalah dalam merumuskan strategi perang gerilya yang sangat efektif dalam melawan penjajah Belanda. Buku beliau yang berjudul Strategy of Guerrilla Warfare menjadi rujukan bagi banyak negara dalam menghadapi perang gerilya. Selain itu, Nasution juga berperan penting dalam menghadapi berbagai gejolak politik dalam negeri, termasuk peristiwa G30 SPKI. Beliau berhasil menyelamatkan diri dari upaya pembunuhan yang dalam peristiwa tersebut yang memimpin upaya pemulihan keamanan dan ketertiban negara. Jabatan terakhir beliau yaitu Panglima Besar TNI dari tahun 1962 sampai dengan 1966. Pendidikan Nasution menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertamanya di Hollands Inland School atau HIAS, Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1932. Nasution melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atau Lagare School atau ELS dan lulus pada 1938. Pendidikan menengah atas Nasution kemudian dilanjutkan di Allgemeine Middelbare School atau AMS bagian B di Jakarta dan lulus pada. Nasution mengenyam pendidikan terakhirnya di University of Mindanao Main Campus. Organisasi yang beliau ikuti adalah beliau sebagai pendiri Partai IFKI Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1958. Nasution pernah menjadi anggota organisasi dari KNIL 1941 sampai 1942, Koninklijk Nederlands atau CH Inders Leger. Jadi organisasi peta pembela tanah air TNI Angkatan Darat 1945 sampai dengan 1971. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kurang salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amanda. Saya dari kelas 12 IPS 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Rijadi Slamet. Rijadi terlahir dengan nama Suetomo di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927. Ia adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabehi Prawiro Prablepdo, seorang perwira pada tentara Kasunanan, dan Suetati, seorang penjual buah. Saat Suetomo berusia 1 tahun, ibunya menjatuhkannya. Ia kemudian sering sakit-sakitan. Jadi untuk membantu menyembuhkan penyakitnya, keluarganya menjualnya dalam ritual tradisional suku Jawa kepada pamannya Warnen Harjo. Suekomto diganti menjadi Slamet. Meskipun setelah ritual secara formal, ia adalah putra dari Warnen Harjo. Slamet
tetap dibesarkan di rumah orang tuanya. Ia menganut agama Katolik serta dikatakan bahwa sejak kecil Slamet menyukai tirakat atau berpuasa dan hal-hal mistik. Slamet umumnya menempuh pendidikan di sekolah milik Belanda. Jadi sebuah sekolah swasta yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok agamawan Belanda. Saat bersekolah di sekolah menengah Mangkunegarawan, ia memperoleh nama belakang Rijadi karena ada banyak siswa yang bernama Slamet di sekolah tersebut. Saat di sekolah menengah juga ayahnya kembali membelinya dari sang paman. Setelah tamat sekolah menengah dan saat Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi Pelautan di Jakarta. Setelah lulus, ia bekerja sebagai navigator di sebuah kapal laut. Rijadi dikirim ke garis depan pada tanggal 10 Juli 1950 sebagai bagian dari Operasi Senopati untuk merebut kembali Pulau Jawa. Setelah itu, Rijadi membawa setengah pasukannya dan menyerbu pantai timur, sedangkan sisanya ditugaskan untuk menyerang dari pantai utara. Meskipun pasukan kedua mengorbankan perlawanan dengan sengit, pasukan Rijadi mampu mengambil alih pantai tanpa perlawanan. Mereka kemudian mendaratkan lebih banyak infanteri ke kendaraan lapisan baja. Peran Slamet Riyadi dalam menjaga integrasi bangsa: yang pertama, ia memimpin tentara Indonesia di Surakarta dan menggunakan strategi cerdas untuk mengkoordinasikan serangan besar-besaran yang membuat pasukan Belanda mundur. Yang kedua, pada tahun 1947 ia berperang melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang dan berhasil merebut kembali kota-kota yang dikuasai Belanda. Dan yang ketiga, pada tahun 1950 setelah revolusi berakhir, ia dikirim ke Maluku Utara untuk memerangi Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang keempat, pada 4 November 1950 ia tertembak oleh pemberontakan setelah menjalankan tugasnya di Ambon dan mengalami luka parah. Ia gugur menjelang operasi perlawanan berakhir, tetapi telah menerima banyak penghormatan pada tanggal 9 November 2007. Nah, kurang lebih seperti itulah biografi tentang Rijadi Slamet yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Renda Prasetyo ingin menjelaskan tentang biografi Donald Incus Panjaitan atau DI Panjaitan. Donald Incus Panjaitan atau DI Panjaitan lahir pada 10 Juni 1925 di desa Sitorang, Balege, Tapulnali. Donald atau dipanggil DI Panjaitan lahir dari pasangan Herman Panjaitan dan Dina Pohan. Donald terbilang pintar sejak duduk di sekolah dasar Hollands Innocence School atau HIS. Berkat kepandaiannya, ia diterima masuk Merwitt Gebret Langer or Derwils atau Mulo, sekolah setingkat SMP pada zaman Hindia Belanda tanpa melalui ujian. Dikutip dari catatan Mardes Sapan dalam buku Major Jenderal Anumerta DI Panjaitan 1981, Donald muda sebenarnya ingin masuk Hogerpurger School atau ABS, sekolah menengah zaman Hindia Belanda yang biasanya diisi oleh kalangan elit. Ia pun sudah mengikuti ujian masuk dan dinyatakan lolos, namun keadaan ekonomi orang tuanya membuat Donald mengurungkan niatnya tersebut dan memasuki usia remaja. Donald ditempa penderitaan yang tak terkira saat pendidikannya. Mula belum lagi tuntas, ia sudah ditinggalkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Sejak itu Donald hidup sebatang kara. Berkat ketekunannya, ia berhasil mengatasi berbagai rintangan hingga biasa menyelesaikan pendidikan di Mulo. Tak lama setelah tentara Jepang mendarat di Indonesia,
pada akhir 1944 pemerintah Jepang membentuk pasukan lokal di Guyun atau tentara sukarela di Sumatera. Saat itu Donald tengah bekerja di perusahaan kayuan Takasungo Kaboshi Kaisa di Siak Sri Indrapura. Perusahaan tersebut merupakan pabrik kapal kayu berkekuatan 200 ton untuk memperoleh kayu di hutan. Perusahaan tersebut mempekerjakan para romusa dari Jawa sebagai salah satu pegawai, dan Donald pun setiap hari menyaksikan perlakuan tidak manusiawi yang diterima para romusa. Karena berbagai peristiwa ketidakadilan yang dilihatnya, itu Donald tertarik untuk menjadi tentara. Saat Jepang membentuk pasukan Gyugun, Donald segera mendaftar memilih meninggalkan pekerjaan. Donald masuk Gyurun saat Jepang perlahan kalah dalam Perang Pasifik dan kemudian menyerah pada 14 Agustus 1945. Sejak itu Gyugun dibubarkan sehingga Donald kehilangan pekerjaan di Riau. Dalam situasi tersebut, Donald menghubungi mantan pasukan Gyugun serta pemuda-pemuda yang lain pernah mendapat pendidikan militer bersamanya. Lantas ia menginisiasi pendirian Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Riau. Pada November 1945, PRI melebur dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan semi militer dibagi menjadi 3 batalion, yaitu Pekanbaru, Bangkalis, dan interkala itu. Donald ditunjuk sebagai komandan Baliton Pekanbaru atau BKR, kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Donald lantas menjadi komandan Batalion Rasisme 4 Riau dengan pangkat mayor. Beberapa tahun kemudian pangkat Donald sempat turun menjadi kapten karena kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA. Meski begitu, karir militernya terus berlanjut hingga lebih dari separuh usianya dihabiskan di lingkungan militer. Ketika Ahmad Yani diangkat sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat, Donald pun memperoleh promosi menjadi asisten 4 logistik materi Panglima Angkatan Darat atau Menpangat per tanggal 1 Juli 1962. Saat menapati posisi itu, ia masih berpangkat kolonel. Setahun setelahnya, Donald baru diangkat menjadi Brigadier Jenderal pada 1963. Posisi sebagai tangan kanan Ahmad Yani membuat Donald masuk daftar penculikan oleh kelompok tentara pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Apisa Moza Zahra. Saya dari kelas 12 IPS 4. Jenderal TNI Anumerta atau Ahmad Yani adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 dan wafat di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Ahmad Yani merupakan salah satu tokoh militer yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Ahmad Yani memulai karirnya dengan pangkat sersan dan berhasil meraih berbagai prestasi selama Perang Kemerdekaan. Masa kecil Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal TNI Anumerta, yaitu Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa. Ayahnya Ahmad Yani bernama Sarjo bin Suharjo dan ibunya Murtini. Pada masa kecil, Yani mampu menempuh pendidikan di HIS Magelang setara dengan SD dan menamatkan pada 1935 di Bogor sebelum melanjutkan ke Mulo setara SMP. Pada tahun 1940, Ahmad Yani meninggalkan sekolah menengahnya untuk mengikuti pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda.
Kemudian ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Ahmad Yani menjadi anggota Tentara Peta Pembela Tanah Air. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Yani kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia yang kala itu masih bernama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebagai calon perwira, ia memilih kecambangan topografi militer dan menjalani pelatihan di Malang, Jawa Timur. Pendidikan militer Ahmad Yani menjalin berbagai pendidikan militer yang mempersiapkan untuk karir militernya. Salah satu pendidikan militer yang dia ikuti adalah pendidikan calon perwira dinas topografi militer di Malang pada tahun 1940 sampai 1942. Meskipun pendidikannya terhenti akibat serbuan Jepang pada tahun 1942, setelah pendudukan Jepang di Indonesia, ia juga mengikuti pendidikan militer untuk Heiho di Magelang. Selanjutnya, dia mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat untuk melanjutkan pendidikan militernya di Command and College for Leavenworth, mengikuti sekolah komando di Amerika dan Inggris. Pada tahun 1955, Ahmad Yani diangkatkan ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas. Di sana ia menghabiskan waktu selama 9 bulan dalam program studi tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1956, Ahmad Yani melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti Special Warfare Course di Inggris selama 2 bulan. Karir militer dan perjuangannya setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Ahmad Yani dipercayakan sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Ketika agresi militer Belanda I terjadi, ia dan pasukannya berhasil mempertahankan daerah tugas mereka di Pingit dari serangan Belanda. Pada agresi militer II, ia kemudian dipercayakan sebagai komandan Wachkreise II. Wafatnya Ahmad Yani selalu memiliki perbedaan pandangan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saat PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari Baru dan Petani yang akan diberikan persenjataan, ia menolak usulan tersebut. Hal ini membuat PKI menjadi Ahmad Yani sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI Angkatan Darat yang diculik dalam peristiwa pemberontakan G3.